Daftar saldo tutup. Lihat nih, ini sudah tinggal neraca aja. Pendapatan beban sudah hilang kan? Gak ada lagi. Di daftar saldo penutup, ini pendapatan sama beban sama prive sudah hilang karena sudah ditutup. Jadi sisanya tinggal akun-akun yang ada di neraca. Kan tinggal akun-akun neraca semua ini. Kas, piutang, tanah, akumulasi utang, modal, ini tinggal akun-akun neraca. Sudah nggak ada yang namanya akun pendapatan, beban, sama prive sudah nggak ada. Ini bukan biaya loh ya, tapi hutang biaya gaji, jangan salah. Utang beban gaji yang belum kita bayar. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Kalau enggak lanjut. Nah, sekarang ada lagi yang namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini bisa dilakukan, bisa tidak, cuman opsional. Biasanya dilakukan sama yang ada penyesuaian. Dilakukan di awal bulan 1 Januari. Kan tanggal 31 kan sudah kita tutup. Nah, tanggal 1 Januari kita buka lagi. Karena kita mau melakukan kegiatan lagi. Contoh ini, diasumsikan akun beban gaji. Ini 15 juta. Beban gaji yang masih harus dibayar bersaldo 0. Pada akhir tahun gaji karyawan sebesar 2 juta akan dibayar. Nah, ini kayak yang tadi sebenarnya, lanjutan yang transaksi tadi. Transaksi penyesuaian, sebenarnya transaksi penyesuaian yang keempat tadi, jurnal penyesuaian yang ke beban gaji itu sama ini. Sama persis. Nah, ini kan lihat jurnal penyesuaiannya kan sama kayak tadi. Kita pakai yang ini aja ya, nggak usah yang tadi. Ini kan 2 juta ya, bukan 2.050.000. Maaf, salah ini. Beban gaji pada utang gaji, ini untuk penyesuaian. Transaksi harusnya sudah terjadi. Transaksi sudah terjadi, tapi kan kita belum membayarkan. Berarti masuk beban gaji dan utang beban gaji. Tetap harus kita catat karena transaksi sudah terjadi. Setelah itu ditutup tadi kan beban toh, beban gaji, totalnya beban gaji jadi ini. Akun beban gaji awal sudah ada 15 juta. Terus setelah adanya penyesuaian beban gaji lagi, berarti kan bertambah 2 juta. Ya kan, 15 juta ditambahi 2 juta. Makanya di sini jadinya 17 juta beban gaji. Total beban gaji kan awal 17 juta. Kalau untuk ditutup, ingat, kalau beban berarti dimasukkan di kredit biar jadi 0. Bebannya jadi 0, makanya bebannya di kredit, terus di debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, setelah itu kan udah ditutup, dibalik lagi seperti ini. Dibuka lagi untuk lembaran barunya, dibuka lagi. Itu utangnya kan kita masih punya utang beban gaji 2 juta. Ya kan, utang pada beban gaji ini. Nah, sewaktu kita bayar beban gajinya ini masuk lagi 2 juta pada kas. Paham nggak? Beban gaji ini kan pertama di sini untuk dibalik lagi ya, habis ditutup kan dibalik, dibuka. Utangnya ini berkurang, beban gajinya di sini. Beban gajinya dikredit. Kan karena emang kita belum ada beban kan. Udah ada bebannya awal kan sudah dicatat di akhir tahun. Ya sudah, itu berarti punyanya akhir tahun. Sedangkan kalau untuk awal tahun kan kita belum ada beban. Karena nggak ada transaksi, kan transaksinya sudah dicatat di akhir tahun itu. Makanya ini dibalik lagi, utangnya di sini. Di mana namanya, di debit, bebannya di kredit, utang kita berkurang. Nah, setelah di sini waktu kita membayar baru dimasukkan lagi sebagai beban gaji pada bulan itu, pada tahun yang baru itu ada beban gaji 2 juta dan kasnya 2 juta. Jadi ini intinya cuman untuk menghilangkan nih
membalik utang beban gaji. Jadi kan beban gajinya tadi ada di sini, tapi kan karena itu akun utang kan nggak bisa ditutup, nggak bisa dinolkan. Nah di awal tahun itu kita nolkan di sini. Mumet banget, sabar ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Ini harus kita pelajari semua karena pengantar akuntansi total ada 12 modul ya. Banyak memang materinya. Ini harus dipelajari. Jadi ini ya. Ini untuk mengenolkan utang kita. Nah, beban gaji ini tetap dikredit kan karena emang kita belum ada beban toh. Jadi utang beban gaji pada beban gaji. Ini jurnal pembaliknya. Nah, sedangkan sewaktu kita membayar beban gaji, itu beban gajinya baru dicatat lagi, baru jadi beban itu sewaktu kita bayar itu pada kas. Nggak apa-apa, dipelajari pelan-pelan. Nanti di TTM saya jelaskan lagi. Ya, andai kata tidak dilakukan jurnal pembalik, berarti utang beban gaji kan tadi belum dinolkan, makanya namanya utang beban gaji pada kas. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sudah selesai. Oke, sudah selesai nih sampai hari ini. Paham? Ini ada latihan soal untuk dikerjakan ya. Dari modul halaman 315, 316, 338 sama 340. Dikerjakan langsung di buku modul. Dan jawaban minta tolong di-scan atau di-foto. Jadi filenya dalam bentuk JPG ya, atau PDF boleh, terserah. Nanti dikumpulkan ke email saya. Jadi tidak perlu diketik lagi di Word. Langsung dikerjakan di sini. 3.15. Ini ya, ini disediakan kolom kosongnya ya. Wah, maaf, ini yang 315 ternyata nggak disediakan kolom kosong. Jadi ditulis tangan aja. Nanti soalnya kalau di itu kesusahan. Oke, gini aja. Boleh. Yang 315 sama 316 enggak usah. Tidak usah dikerjakan. Langsung 338 sampai 340. Ditulis tangan boleh.
Hari Minggu depan ya, hari Minggu nanti saya kabari lagi. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Nah, ini waktunya sudah hampir habis. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui Facebook atau melalui email. Oke. Minggu depan kan kita libur harusnya, nggak ada jadwal, tapi mungkin saya pakai untuk bahas soal ini dan menjelaskan yang belum paham bisa bertanya. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Cayo.